Situasi ini terjadi karena perilaku masyarakat yang rendah dalam sanitasi, ditambah lagi dengan sikap pasif pemerintah dalam program perubahan perilaku terhadap sanitasi. Menurut Andi Iskandar Harun, mengungkapkan masyarakat di wilayah kumuh masih sering melakukan kebiasaan yang buruk seperti buang air besar sembarangan sehingga mencemari sumber air. Di Makassar juga seperti itu. Jadi misalnya stop buang air besar sembarangan. Ternyata masyarakat kita itu sebenarnya perilakunya juga masih banyak yang membuang air besar sembarangan, bahkan mencemari sumber-sumber air minum warga, karena hampir sebagian besar memiliki toilet di rumah tetapi tidak memiliki septic yang layak di rumah tangga. Pemerintah Kota Makassar pun telah melakukan upaya untuk melakukan program sanitasi total berbasis lingkungan. Namun faktanya, sejak program ini bergulir tahun 2008, sanitasi masyarakat masih belum tersadar. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar, Andi Naisa Tun Nuraini Asikin mengungkapkan program sanitasi melibatkan berbagai sektor. Dinas Kesehatan sendiri memiliki peran untuk memicu perilaku masyarakat. Tujuannya menekankan 5 pilar dari perilaku kebersihan dan sanitasi. Menghilangkan BAB sembarangan, cuci tangan pakai sabun, penggunaan dan penyimpanan air bersih rumah tangga, pengaturan pembuangan limbah padat dan limbah cair. Jadi sebagaimana kita ketahui berbicara tentang masalah sanitasi, yang berperan itu bukan hanya satu sektor saja, yaitu bidang kesehatan, tetapi harus melibatkan semua sektor. Kemudian ada berbagai program perbaikan sanitasi dan air minum yang ada di Kota Makassar di bawah pemerintah kota, di bawah koordinasi Bapeda. Bagaimana peran semua SKPD dan sektor yang ada, termasuk bagaimana peran masyarakat dalam upaya memperbaiki sanitasi dan penyediaan air minum yang ada di kota. Pencapaian yang ingin dicapai dalam program sanitasi total berbasis masyarakat tentunya ingin menurunkan kejadian penyakit diare dan penyakit berbasis lingkungan lainnya yang berkaitan dengan sanitasi dan perilaku. Namun melihat kondisi yang ada, upaya yang dilakukan pemerintah masih belum menampakkan hasil. Menurut Naisa Asikin, untuk mencapai hal tersebut tentu saja bukan hanya menjadi tugas Dinas Kesehatan, tetapi juga beberapa dinas terkait seperti Dinas PU dan Dinas Kebersihan. Untuk bidang kesehatan ada beberapa strategi program sanitasi. Yang pertama adalah sanitasi berskala kota. Nah, bagaimana kebijakan pemerintah kota dalam upaya pengelolaan dan bagaimana upaya promosi pengelolaan masalah sanitasi di kota. Yang kedua, sanitasi berskala rumah tangga. Bagaimana kita berusaha, pemerintah kota berusaha menciptakan sanitasi baik di lingkungan pemukiman. Yang ketiga adalah melalui program STBM, sanitasi total berbasis masyarakat. Problem sanitasi buruk ditambah pola perubahan iklim yang tidak menentu menyebabkan terjadinya banjir dan genangan. Dan penyakit berbasis lingkungan pun mengancam Makassar. Seperti yang saat ini terjadi musim hujan telah memasuki masa-masa ekstrim. Banjir pun melanda pemukiman-pemukiman warga. Kepala Dinas Kesehatan Naisa Asikin mengatakan, di Makassar terdapat 10 kelurahan yang masuk dalam zona merah, dalam artian sanitasi masyarakatnya memprihatinkan. Nah, memang tentunya dengan melihat lokasi-lokasi setiap tahun yang menjadi lokasi prioritas itu merupakan tentunya zona merah yang harus diwaspadai oleh semua SKPD terkait. Makanya di kota itu ada Pokja tingkat kota yang melibatkan semua SKPD. Tidak akan mungkin satu SKPD menyelesaikan permasalahan. Seperti pada masalah sanitasi, kalau dampaknya terhadap kami adalah masalah penyakit, tentunya akan meningkatnya penyakit-penyakit menular berbasis lingkungan. Itu dampaknya terhadap kesehatan. Nah, di sini kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpa peran serta PU. Tidak bisa berbuat apa-apa tanpa peran serta kebersihan. Nah, bagaimana pengelolaan sampahnya? Tidak bisa berbuat apa-apa tanpa peran serta dari lingkungan hidup. Sementara itu, menurut tim leader High Pipe USAID Project, Andi Iskandar Harun,
masalah sanitasi berdampak pada kerugian material bagi sebuah kota. Bahkan kerugian tersebut bisa mencapai angka 95 miliar. Kerugian tersebut terjadi akibat terjadinya angka penyakit akibat lingkungan. Ketika tidak diurusi sanitasinya, itu untuk kota Makassar saja kita menghitung kerugian yang diderita oleh satu kota itu untuk kota Makassar bisa mencapai sekitar 96 miliar per tahun. Itu dengan asumsi bahwa akan ada penyakit-penyakit masyarakat yang akan timbul karena tidak mengatasi sanitasi dengan baik.